Pada zaman Dajjal nanti, setiap negeri yang didatangi Dajjal, penduduknya bagaikan padi yang ada di dalam gilingan. Mereka lari ke sana kemari karena takut kepada Dajjal. Bagi keluarga mukmin, mereka lebih senang berada di dalam rumah, menjaga keluarganya agar tidak terpengaruh oleh tipu daya Dajjal. Sebab saat itu tidak sedikit kaum wanita yang menjadi pengikut Dajjal. Karena itu, sampai-sampai orang lelaki yang mengikat keluarganya di dalam rumah agar tidak keluar. Mereka khawatir bila keluarganya keluar rumah akan mudah dipengaruhi siasat Dajjal. Jika sampai mengikuti Dajjal, berarti telah melakukan kekufuran dan kemusyrikan. Zaman Dajjal adalah zaman fitnah yang besar. Tidak sedikit orang yang paginya beriman, sorenya menjadi kafir. Hal ini menunjukkan begitu hebatnya godaan fitnah yang melanda umat Islam. Pada saat itu, memegang agama benar-benar seperti memegang bara api yang panas. Bila dilepaskan dirinya menjadi mangsa Dajjal, tetapi bila tetap dipegang godaan dan fitnah yang dihadapinya sangatlah besar dan berat. Karena itu, pada saat Dajjal datang, banyak orang yang melarikan diri ke hutan-hutan, sampai ada yang naik ke gunung. Hal ini mereka lakukan demi menyelamatkan diri dan akidahnya dari fitnah Dajjal. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam suatu hadis sahih, saat itu manusia benar-benar melarikan diri dari Dajjal ke arah gunung. Hadis riwayat Muslim. Demikian keadaan manusia saat kedatangan Dajjal. Mereka lebih memilih menyelamatkan diri daripada menghadapinya. Sebab bila menghadapinya dikhawatirkan dirinya tidak mampu menjaga akidah dan keselamatan jiwanya. Sebab Dajjal tidak segan-segan berbuat aniaya terhadap orang yang membangkang. Ini pun tidak seberapa, asalkan akidahnya tetap ia pegang teguh sampai mati, daripada mengikuti Dajjal dengan melepaskan akidah. Ini yang celaka, karena tindakannya ini jelas menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah, sebab dia sudah melakukan kekufuran dan kemusyrikan. Demikian juga dalam hal pemerintahan. Tatanan pemerintahan negara pada zaman Dajjal menjadi rusak dan tidak beraturan. Hal ini bukan berarti Dajjal ingin berkuasa lalu menghancurkan satu persatu pemerintahan negeri yang sudah mapan dan baik. Akan tetapi dikarenakan sepak terjang Dajjal yang menelusuri setiap negeri dengan menyebarkan tipu daya dan fitnahnya, setiap Dajjal memasuki suatu negeri, di belakangnya diikuti oleh beribu-ribu orang bahkan sampai jutaan, baik yang terdiri dari manusia maupun setan yang menjelma manusia. Tujuannya tidak lain adalah menyesatkan umat manusia sekaligus menjauhkannya dari Allah Ta'ala, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Dajjal dan setan tak henti-hentinya mempengaruhinya dengan menyebarkan fitnah dan tipu daya. Oleh karena itu, fitnah yang paling besar adalah fitnah pada zaman Dajjal. Adapun untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal adalah menetapi kesabaran, melanggengkan membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, yaitu segala puji bagi Allah yang telah menurunkan pada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat pada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Surat Al-Kahfi ayat 1-10. Maksudnya tidak ada di dalam Al-Quran itu makna-makna yang berlawanan dan tak ada hak penyimpangan dari kebenaran. Rakim sebagian ahli tafsir mengartikan nama anjing dan sebagian yang lain mengartikan batu bersurat. Anjuran untuk membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi adalah tuntunan Rasulullah SAW sebagai benteng diri agar tidak dijatuhkan
diganggu dan terkena fitnah Dajjal. Sebab pada saat itu sulit sekali bagi seorang bisa menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Ini menunjukkan begitu kuat dan hebatnya fitnah yang disebarkan oleh Dajjal. Salah satu cara untuk menyelamatkan diri adalah membaca sesering mungkin 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa di antara kamu yang hidup sampai mendapati Dajjal, hendaklah dibaca permulaannya surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Penting bahwasannya seluruh peristiwa yang menyalahi adat yang dilakukan oleh Dajjal itu bukan karena kekuasaan Dajjal, melainkan karena kekuasaan dan kehendak Allah untuk menguji kekuatan iman hambanya. Karena itu Allah menciptakan Dajjal sebagai makhluk penggoda dan menyesatkan umat yang beriman. Jika hamba tadi benar-benar teguh imannya, ia tidak akan mudah goyah akidahnya. Meskipun dirinya disakiti, dianiaya, difitnah, bahkan sampai dibunuh, ia tetap teguh memegang keimanannya dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Segala kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal itu bersifat istiraj, bukan mukjizat, juga bukan karamah. Sebab sudah jelas sekali kalau Dajjal itu adalah kafir yang menyesatkan, bukan nabi dan bukan orang yang salih. Semua yang dilakukannya itu merupakan tipu muslihat belaka untuk menarik simpati orang lain agar mau mengikuti jejaknya yang sesat itu. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Amin.